트렌드와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럼프를 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dan pendidikan dengan anggotakan kelompok saya Aulidia Rahma dan teman saya Lufita Febriani dan juga Nur Aisyah. Materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu apa itu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat kering dan diberikan ruh ke dalam jasad manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal pikiran, cipta rasa, dan karsa. Manusia diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan tersebut yaitu karena manusia diberikan akal dan pikiran, dan manusia pun masing-masing mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Ada berbagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan aspek kehidupan manusia. Yang pertama yaitu ada namanya aspek historis. Aspek historis dalam kehidupan manusia mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, perkembangan, dan perubahan yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua ada namanya yaitu aspek biologis. Dalam kehidupan manusia mengacu pada berbagai faktor yang berhubungan dengan kehidupan dan fungsi makhluk hidup, termasuk manusia, dari sudut pandang biologis dan juga menunjuk pada dimensi material yang ada pada diri manusia. Contohnya yaitu adalah makan, minum, tidur. Manusia pun memiliki hawa nafsu. Yang ketiga yaitu ada namanya aspek kecerdasan. Seringkali dikaitkan dengan berbagai dimensi kemampuan manusia, karena manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal pikiran. Yang keempat yaitu ada namanya aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini merujuk pada berbagai dimensi yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial individu dan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi tidak akan mungkin manusia mampu menjalani hidup sendiri. Yang kelima yaitu ada aspek posisi. Aspek posisi ini yaitu hakikat manusia seringkali dibahas dalam konteks filsafat, sosiologi, dan psikologi. Para ahli filsafat memberikan nama pada diri manusia dengan sebutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada namanya Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi pekerti. Yang kedua ada animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Yang ketiga yaitu ada namanya Homo liquid, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Yang keempat yaitu ada namanya Homo faber, yaitu makhluk yang terampil dan pandai dalam membuat perkakas. Yang kelima yaitu ada namanya Aon politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran, dan pembiasaan. Pendidikan dapat menumbuhkan budi pekerti, karakter, cara berpikir yang dilakukan secara integral. Pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dalam bermasyarakat, menjadikan hidup lebih mandiri, bermanfaat bagi sesama manusia, dan tentunya tidak akan bergantung pada orang lain. Kenapa sih objek dari pendidikan itu adalah manusia? Karena manusia itu mempunyai eksistensi yang memiliki individualitas, makhluk sosial, makhluk pembudaya, dan makhluk kesusilaan. Nah, karena manusia itu memiliki potensi, maka potensi itu harus digali melalui pendidikan. Karena sehebat apapun potensi yang dimiliki oleh seseorang dan secerdas apapun dia, jika tidak digali melalui pendidikan, maka potensi itu tidak akan muncul dan tidak akan berkembang. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendidikan. Yang pertama itu ada unsur-unsur pendidikan.
Unsur-unsur pendidikan adalah semua hal yang harus ada dalam proses pendidikan tersebut, yang semuanya itu saling berkaitan. Unsur-unsur pendidikan meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu subjek yang dibimbing, itu contohnya murid. Yang kedua itu ada orang yang membimbing, itu contohnya guru. Yang ketiga ada tujuan pendidikan. Yang keempat itu ada materi pendidikan. Yang kelima itu ada lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Yang kedua, sistem pendidikan. Sistem menunjukkan bahwa adanya sebuah himpunan bagian-bagian yang merujuk pada sebuah metode yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Dalam sistem pendidikan itu memiliki komponen, yaitu yang pertama ada tujuan dan prioritas, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada manajemen atau pengelolaan, yang keempat ada struktur dan jadwal waktu. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan terbagi menjadi dua asas, yaitu asas keharusan pendidikan dan asas kemungkinan pendidikan. Nah, asas-asas keharusan pendidikan mencakup 3 bagian, yaitu A. Manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia tidak bisa menciptakan dirinya sebagai manusia. Manusia bereksistensi di dunia, artinya manusia secara aktif mengadakan dirinya, melainkan manusia harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya. Nah, yang kedua, B. Tugas dan tujuan manusia, yaitu menjadi manusia sejak kelahirannya, tetapi tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi dalam berbagai aspek. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya. Nah, yang ketiga yaitu C. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengembangkan sesuatu keharusan, dengan susunan yang baik dan berbagai potensi untuk menjadi manusia. Yang kedua yaitu asas-asas kemungkinan pendidikan. Potensi-potensi di dalam diri manusia itu tidak bisa dikembangkan jika hanya didiamkan saja atau tidak dilakukan. Upaya pendidikan terdapat beberapa asas, yaitu A. Asas potensial. Telah dikemukakan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia yang memungkinkan mampu menjadi manusia, tetapi itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral yang diakuinya. B. Asas dinamika manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Ia selalu ingin mengajar segala hal yang lebih dari apa yang telah ia lakukan. Jadi, tujuan dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Nah, merupakan upaya membantu manusia atau peserta didik yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. D. Asas sosialitas. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi dan komunikasi antar sesama manusia, pendidik dan peserta didik. Melalui pergaulan tersebut berpengaruh bagi pendidikan disampaikan dan diterima oleh peserta didik. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. E. Asas moralitas.
manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk bersikap baik atau buruk.